Jadi aku pengen aja orang-orang tuh tahu bahwa setiap anak itu spesial. Anak-anak pejuang kanker ataupun anak-anak yang lain, anak-anak berkebutuhan semuanya itu memiliki kekhususan. Atau kita pernah dengar, Mas Raka mungkin pernah dengar multiple intelligence. Yeah. Ada 8 gitu ya, ada 8 macam-macam banget. Saat ini edisi spesial pertama kali di kota Yogyakarta, saya bersama seorang wanita yang sebentar lagi melepas masa lajangnya. Ya, jadi salah satu visi dan misi Pita Kuning datang ke Jogja, selain kami mau visitasi anak pejuang kanker, kami juga mengumpulkan teman-teman yang mau terlibat bersama dengan kami, berjuang bersama-sama menjadi relawan di Pita Kuning, dan mereka membentuk komunitas Pita Kuning Jogja. Dan sebelah gue ada koordinatornya yang terpilih secara aklamasi, Ibu Vera Hoirina. Ya, tegang sekali loh. Kok ibu sih? Ibu ya? Kok ibu, jangan ibu dong, kan menjadi ibu. Oh. Calon, baru calon. Oh, baru calon. Di belakang layar ada orang yang sedang patah hati. Mbak Vera. Sana umurnya memang lebih muda daripada gue. Gimana, apa kabar Vera? Alhamdulillah baik, Mas Raka. Mas Raka apa kabar? Baik. Meskipun sedikit lelah, tapi ya kabar baik gitu. Gimana Vera? Masih tegang? Enggak sih, udah lumayan teratasi lah tegangnya. Ini pertama kali masuk tag podcast gini? Iya, baru pertama kali sih kalau tag podcast kayak gitu. Baru pertama kali? Oke. Selamat datang di Pita Kuning. Di podcast Di Balik Nama, biasanya aku akan ngobrol dengan teman-teman yang memang punya latar belakang sosial, punya gerakan-gerakan sosial, dan di sini edisi spesial aku perkenalkan ke penonton dan pendengar dari podcast ini sebagai koordinator komunitas Pita Kuning wilayah Jogja. Oke, terima kasih. Ini luar biasa loh kayak ini. Vera, kita mau aku mau kulik banyak hal dari dirimu soal latar belakang sosial, juga latar belakang banyak hal terkait dengan kehidupan kamu juga. Dan yang menarik adalah tadi habis ngobrol, Vera ini S2 sekarang. Iya, betul banget. S2 udah mau selesai ya. Insya Allah. Sedang dalam menunggu waktu sidang tesis. Iya, sedang mengurus lah istilahnya. Sedang mengurus dengan IPK 3,8. Kok disebutin ya, sekitaran segitulah. Jurusan apa S2-nya? Psikologi. Psikologi. Jurusannya psikologi? Iya, psikologi. Di salah satu universitas negeri yang ada di Sebut aja, Yogyakarta. nggak apa-apa. Universitas Negeri Yogyakarta. UNY. S2-nya di situ. Iya, S1-nya? Iya, kebetulan sama di UNY juga. S1 UNY. Jurusan? Tapi saya jurusannya pendidikan anak usia dini. Calon guru berarti tadi. Iya, calon guru Calon bisa. guru. Pendidikan anak usia dini, terus masuk ke psikologi. Psikologi, kok tapi agak belok? Sebenarnya nggak belok. Beberapa hal ada yang sama. Seperti teori-teorinya itu juga kita di PAUD. Ada beberapa mata kuliah yang memang ketika S1 itu saya mendapatkan mata kuliah dengan basic psikologi. Salah satunya adalah psikologi umum, kemudian ada tumbuh kembang, kemudian ada tentang sosial emosional dan tentang teori-teori yang berkaitan dengan psikologi. Saya tetap ngambil basicnya di pendidikan dan kesejahteraan keluarga, seperti itu, Mas Raka. Itu ada hubungannya dengan latar belakang kenapa pada akhirnya kamu tertarik dengan Pita Kuning? Pita Kuning, ya ada banget. Ada banget kenapa saya tertarik dengan Pita Kuning. Yang pertama, ketika saya membuka profilnya, itu langsung menuju kepada anak dengan pejuang kanker, seperti itu ya. Saya suka terhadap anak-anak, sangat menyukai anak-anak. Pokoknya mereka itu punya seperti daya tarik tersendiri untuk saya. Ketika saya bersama anak-anak itu, saya merasa lebih bebas. Saya bisa belajar lebih banyak dengan anak-anak, dan yang nggak saya dapetin itu ketika sama anak-anak saya bisa belajar sama mereka gitu. Ternyata mereka juga mengajari saya banyak hal seperti itu. Nah, karena itu jadi kemudian saya menemukan Pita Kuning di mana dia bergerak di dengan anak-anak kanker, dengan pejuang kanker seperti itu. Anak-anaknya di situ menambah keinginan saya untuk bergabung, dan akhirnya saya senang sekali bisa berada di sini dan bertemu dengan
mas-mas dan mbak-mbak Ini di mulai sini. menjilat nih, mulai menjilat. Enggak ada jilat-jilat. Enggak ada. Pokoknya gitu. Intinya gitu. Berarti pertama kali ketemu pita kuning itu apa? Kapan? Kapan? Maksudnya tahu dari pita kuning itu dari media sosial berarti kan? Momentumnya apa? Momentumnya pada saat itu ketika itu media sosialnya ada salah satu yang apa sih untuk mencari pekerjaan kayak gitulah ya, ketika memang itu baru beberapa Di bulan, LinkedIn berarti? Oh, di LinkedIn. beberapa bulan yang lalu. Anda aktif di LinkedIn berarti? Nggak juga sih, cuman sesekali membuka kayak Oke, gitu. oke. Jarang-jarang yayasan tuh aktif di LinkedIn, cuma pita kuning itu. Makanya itu jadi aktif banget di media-media sosial, jadi saya tertarik dan tahu gitu. Oke. Udah sempat ketemu APK kan? Hari Minggu ya? Minggu. Gathering APK, 6 APK berarti ya di 6. Jogja. Apa kesan pertama kali Kesan ketemu? pertama aku seneng banget. APK? Aku ketemu anak-anak lagi dan aku bisa main lagi sama mereka. Jadi kita ada dipisah gitu antara anak dan orang tua ya, Mas ya. Betul. Jadi Jadinya kamu 100% megang Hafiz ya? iyalah, megang Hafiz di apa, kita kan ada cooking class itu di waktu itu bikin burger kayak gitu. Terus ibunya bilang kalau Hafiz tuh maksudnya nggak pernah ditinggal agak lama sama bundanya kayak gitu kan. Nah, jadi ya udah deh saya coba aja nih kayak gitu, saya coba. Terus kemudian kita bikin nih udah mulai masuklah ke cooking classnya itu, dan kemudian sudah mulai ada sedikit rengekan seperti itu, nangis nyari bundanya. Ya wajar lah maksudnya ya, apalagi baru pertama kali bertemu dengan saya sebagai pendampingnya dia ketika waktu itu kayak gitu. Nah terus sedangkan ibunya ada acara sendiri waktu itu di ruangan, jadi itu memang nggak bisa diganggu ya pada waktu itu ya Mas ya. Nah kayak gitu jadinya sempet beberapa kali mau menangis itu 3 sampai 4 kali itu bunda minta sama bunda terus aku coba nenangin Hafiz lagi kayak gitu. Aku coba untuk sebentar ya, bunda lagi ada acara di dalam, nanti kalau sudah selesai bunda nanti kita datang ke bunda. Masih belum mempan. Setelah itu baru Hafiz sudah mulai tenang dan setelah itu nggak lama acara dari yang orang tua selesai, terus bundanya datang. Tapi memang dia yang paling, ceritanya juga yang paling ini ya, paling menggugah ya, karena ditinggal ayahnya di Jakarta, bekerja sebagai bengkel, ibunya hanya membuat lemper dari sore ke malam untuk dijual di pasar. Penghasilannya tuh dari 800 perak per lemper sampai 1.250 tuh aku ingat. Dan Hafiz itu penyakit primernya adalah apa? Hidrosepalus. Nggak tahu kamu ya? Medulloblastoma itu penyakit sekundernya. Oh, sekundernya? Iya, jadi tuh primernya adalah hidrosepalus sempat besar, terus kalau misalkan di kepalanya itu ada bekas luka itu adalah ada bekas kemarin. Ini selang buat nyisep hidrosepalusnya gitu. Nah yang sekundernya sekarang dia berjuang sama medulloblastomanya. Lahir di Palembang, Sumatera Selatan. Tanggal 8 bulan lengkap dong. 8 Februari 1990. 8 Februari, berarti Virgo. Asal banget gue. Ngarang. Berarti 8 Februari 1996. 96. Oke. Lahir di Palembang. Kenapa bisa jadi di Palembang? Karena orang tua saya waktu itu dinas di sana. Dinas. Memang orang tua kerja apa? Swasta. Swasta tuh apa? Sawit. Di pertambangan. Oh, pertambangan. Pertambangan apa? Sebutin. Iya, nggak apa-apa. Sebutin aja. Pama Persada Nusantara. Itu apa? Tambang apa? Batu bara. Batu bara? Oh ya nggak tahu lah. Emang tambang cuma batu bara ya? Enggak sih, ada emas juga. Iya. Antam itu. Berarti sempat tinggal di sana berapa tahun? Bentar doang. Saya lahir di sana 2 tahun, pindah ke Kalimantan. Saya sekolah di Kalimantan Timur. Kalimantan mana? Kalimantan Timur. Timur. Kutai Kartanegara. Kutai, oke. Sampai SMP. Setelah itu saya SMP diminta untuk pindah ke Magelang. Saya SMA di Magelang, kemudian sekolah kuliah di Jogja. Sampai saat ini saya sekolah di Jogja. Berarti sekarang ketika kamu terpilih jadi koordinator, tentu kan kamu punya tim di bawah. Apa yang mau kamu kerjakan nih? Punya rencana-rencana bayangan nggak sih? Adalah di Pita Kuning Jogja ini? Pastinya ada, yang pastinya aku berharap banget buat tim Pita Kuning. Aku pengen solidaritasnya yang pasti
kerjasamanya yang aku pengen banget adalah kerjasamanya bahwa kita itu adalah suatu tim. Di sini nggak ada atas, bawah ataupun lainnya. Kita sama, kita semua satu tim yang bisa membangun atau mengembangkan Pita Kuning di khususnya Yogyakarta ini. Dan yang pasti program-program yang kedepannya aku pengen banget bisa dikembangkan tidak hanya untuk anak APK atau yang tergabung di dalam Pita Kuning saja, tetapi juga untuk masyarakat-masyarakat yang lain yang mungkin ingin bergabung dalam acara yang akan kami buat kayak gitu. Yang pasti bisa melibatkan warga-warga atau masyarakat-masyarakat Jogja, misalnya dengan acara-acara apa ya, seperti seminar atau yang lainnya bisa dilibatkan seperti itu. Oke. Karena kamu bukan latar belakangnya medis, berarti tentunya kamu juga harus belajar ya. Iya, soal banget, kanker. banget. Itu jadi tantangan nggak sih buat kamu? Banget, iya. Koordinator tapi tidak punya latar belakang medis, nggak masalah. Belajar itu bisa kapan saja dan di mana saja. Itu sih prinsip yang saya pegang itu. Ketika saya diam kayak gini, itu saya belajar. Dari teman-teman yang ada di sini juga saya belajar kayak gitu. Karena aku suka mendongeng, bercerita sih. Dan insya Allah. Oh iya, dia konten kreator juga ya, Instagramnya @Vera Hoirina Kinderworld ya, itu ada beberapa. Banyak bikin konten tentang Sedikit edukasi psikologi ya. Iya, tentang anak sih, Tentang anak. khususnya Menarik, tentang anak itu. Jadi aku pengen aja orang-orang tuh tahu bahwa setiap anak itu spesial. Anak-anak pejuang kanker ataupun anak-anak yang lain, anak-anak berkebutuhan khusus, semuanya itu memiliki kekhususan. Atau kita pernah dengar, Mas Raka mungkin pernah dengar multiple intelligence. Yeah. Ada 8 gitu ya, ada 8 macam-macam banget. Nah, ketika mungkin dibalik misalnya anak-anak pejuang kanker itu pasti punya bakat kecerdasan, intelijensi yang beda-beda kayak gitu. Kita tinggal gali itunya kayak gitu. Nah, terus kemudian program apa yang akan saya laksanakan? Karena di sini saya ingin banget karena penelitian saya pada saat ini adalah tentang bercerita, share book reading. Saya ingin anak-anak itu mendengarkan cerita, tapi dengan hal yang seru, mungkin mengundang pendongeng yang profesional atau yang lainnya untuk didengarkan oleh anak-anak yang pejuang kanker tadi, oleh adik-adik pejuang kanker itu sih kayak gitu. Berada di Pita Kuning kan harus siap dengan kondisi kedukaan. Udah mulai. Gimana cara kamu untuk, ya maksudnya siap atau tidak siap, kita tidak ingin itu terjadi tentunya. Tapi kan kita harus mempersiapkan diri. Dia nangis loh. Terus gimana? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mempersiapkan itu semua? Karena aku kalau boleh cerita, pasti Mas Raka juga nangis kan Mas? Iya tentulah. Maksudnya sepeninggalan satu APK pertamaku, aku belum pernah ketemu sama sekali sama dia. Sama sekali belum pernah. Jadi ketika aku join di Pita Kuning, masih keliling APK, tapi belum sempat ketemu sama APK itu, aku lupa namanya. Tapi meninggal. Ketika dikabari berpulang, tengah malam tuh hari Sabtu, malam Minggu aku ingat betul, aku langsung ke rumah sakit. UGD waktu itu, terus membantu pihak warga untuk mengeluarkan dari rumah sakit ke rumah untuk dimakamkan gitu. Di situ pertama kali aku ketemu dan merasa kayak gue nggak diikatan sama dia, tapi ngerasa gagal jadi pemimpin. Nah kalau kamu gimana mengatasi hal itu? Iya. Gitu. Oke, mungkin karena ada ya itu tadi sih, apalagi sensitif, apalagi kamu udah kenal sama semua. Iya, kemarin udah sempat ketemu ya kayak gitu. Jadi walaupun ketemunya baru sekali gitu kan, tapi ada perasaan attachment atau kelekatan ya di balik itu semua. Nah, jadi bagaimana kita mengelola emosi itu, ya sedih sewajarnya, secukupnya, karena semua apa-apa yang hidup di dunia ini itu bakalan kembali sama yang di atas kayak gitu. Iya. Siap nggak siap memang ya kan? Harus mempersiapkan. Iya. Itu emang sedih, pasti terpukul banget ya gitu loh. Iya, apalagi orang tuanya nanti. Nah iya, maksudnya kita nggak boleh sedih banget sampai yang heboh. Karena kita harus lebih tegar, kita harus bisa menguatkan orang tua juga kan. Kayak gitu. Iya. Di hadapan orang tua. Ketika kita memang mau menjadi pendamping, tapi kita yang lemah. Nah itu tuh maksudnya. Ya aku harus belajar juga sih. Apalagi Vera memimpin teman-teman relawan yang diharapkan untuk bisa menjadi backbone lain bagi orang tua dan APK.